441 Selamat tinggal. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Adik laki-lakinya sangat gembira, dan dia segera menghubungi yang lainnya. Mereka semua tiba tak lama kemudian. Bahkan Hong dan Dewa Petir pun tiba. Apa? Feng kecil, kamu pergi begitu lama. Ibunya Gong Xinlan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Karena banyaknya harta yang membantu mengubah dan meningkatkan mereka dari dalam keluar, baik itu ibu atau ayahnya, mereka berdua masih tampak sangat muda, seperti berusia 30-an. Itu cukup lama. Ayahnya Luo Hongguo tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata juga. Yang terpenting adalah, adik laki-lakinya Luo Hua berkata, hanya perjalanan saja akan memakan waktu 3 tahun, dan kembali akan memakan waktu 3 tahun lagi. Dan kamu harus tinggal di markas untuk waktu yang lama. Hanya partisipasi alam semesta purba akan memakan waktu 100 tahun. Ini hanya. Luo Feng duduk di sana, merasa tidak nyaman. Dia baru saja menerima email dari perusahaan alam semesta virtual yang memberitahunya bahwa mereka akan menjemputnya dalam waktu 12 hari dari bintang Bailan. Dalam email itu disebutkan bahwa partisipasi dalam alam semesta purba adalah 30 tahun. Namun, aliran waktu di sana berbeda dibandingkan dengan di luar, karena waktu mengalir lebih lambat di dalam ruang itu. 30 tahun di alam semesta purba berarti 100 tahun di alam semesta yang sebenarnya. Berita baiknya adalah meskipun dia berada di alam semesta purba, dia masih bisa memasuki jaringan alam semesta virtual. Luo Feng merasakan tangannya diremas. Dia menoleh untuk melihat istrinya Susin di sampingnya, yang masih mengenakan pakaian kantornya. Dia memegang tangannya, dan matanya dipenuhi dengan kengganan. Baiklah, jadilah baik. Luo Feng dengan lembut menyentuh punggung tangannya. Ayah, ibu, sebenarnya tidak seserius yang kalian pikirkan. Meskipun aku meninggalkan bumi, aku masih bisa memasuki alam semesta virtual sesekali. Dia memaksakan senyum, simulasi 100% alam semesta virtual tidak berbeda dengan pertemuan di dunia nyata. Meskipun tertulis 100%, namun, ayah, itu tetap bukan kenyataan. Luo Hai tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Luo Feng mengulurkan tangannya dan menarik kedua putranya. Dia tidak tega meninggalkan mereka. Dia benar-benar tidak tega meninggalkan seluruh keluarganya. Namun Luo Hongguo dan Gong Xinlan telah mengalami era nirvana yang agung. Luo Hua dan yang lainnya juga mengalami bencana binatang menelan, bencana yang terjadi di bumi berulang kali. Seiring dengan persepsi mereka yang melebar dengan lebih banyak informasi dari alam semesta, mereka mengerti bahwa apa yang dia lakukan adalah benar. Kakak ketiga, kamu melakukan hal yang benar. Di petak rumput di depan rumah Luo Feng, Hong dan Dewa Petir berdiri bersama. Aku melihatnya dengan jelas. Berpakaian serba hitam, Hong menatap jauh. Dulu saat aku masih muda, aku melihat banyak adegan menyakitkan dari banyak orang yang sekarat. Aku mengerti bahwa seseorang dari kita harus menonjol. Kita tidak bisa bertahan hidup tanpa ada yang memimpin. Karena itu aku membangun Dojo of Limits, membangun struktur kompetisi dan meningkatkan kekuatan petarung manusia. Namun, alam semesta puluhan ribu kali lebih berbahaya daripada bumi. Hong berseru, kompetisi akan semakin ketat. Lihat saja, meskipun ada triliunan ras manusia, beberapa ras telah sepenuhnya diperbudak. Luo Feng mengangguk. Dewa Petir juga mengangguk. Mengapa mereka diperbudak? Itu karena mereka tidak memiliki pejuang absolut sejati dari ras mereka. Ras mereka sendiri tidak cukup kuat. Hong menggelengkan kepalanya, jika ras mereka hanya memiliki satu makhluk abadi, bahkan jika makhluk abadi itu tidak berada di wilayah mereka. Tetapi di tempat lain di alam semesta, hanya satu makhluk abadi saja, akan menakuti para pedagang budak dan mengintimidasi yang lain. Satu ras aborigin. Jika ras aborigin memasuki alam semesta untuk pertama kalinya, biasanya ada 3 hasil. Satu adalah diinjak-injak dan menjadi bawahan, yang masih oke. Hasil kedua adalah segera diperbudak, seperti barang dan dijual di mana-mana. Para wanita akan dijual sebagai pelayan, sementara para pria akan dikirim untuk melakukan pekerjaan berbahaya. Hasil ketiga adalah bangkit dan menjadi ras yang kuat di alam semesta manusia. Sama seperti bumi kita sekarang. Orang-orang bumi, mereka belum diperbudak dan belum diinjak-injak. Karena saudara ketiga, Hong menatap Luo Feng, kau adalah pemimpin galaksi Bima Sakti. Pemimpin galaksi Bima Sakti adalah orang dari bumi,
dan pemimpin ini bahkan telah memasuki inti perusahaan alam semesta virtual, bersama dengan posisi yang sangat tinggi di dalamnya, yang merupakan area rahasia awal mutlak. Bahkan Kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak akan berani main-main, bahkan negara alam semesta Ganwu harus menghormatimu. Dengan pengaruh seperti itu, siapa yang berani menggertak atau main-main dengan orang-orang bumi? Siapa yang berani? Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Kakak ketiga, kau telah melakukannya dengan baik. Hong menarik napas dalam-dalam dan berkata, agar umat manusia bangkit, terutama selama tahap-tahap awalnya berarti seseorang harus menonjol, seseorang harus memimpin dan mengambil langkah pertama yang berani itu. Kakak ketiga, Dewa Petir dan aku, kami masih lemah saat ini. Kau melakukannya dengan baik saat ini karena pertarungan jenius. Namun, jenius tidak berarti seseorang kuat. Hong menekankan, orang-orang tidak berani mengganggumu karena posisi dan reputasimu. Namun saat kau jatuh, dengan kekuatan kita yang terbatas, bagaimana kita akan melindungi bumi? Bahkan budak tingkat alam semesta pun bisa dibeli di pasar. Hong dan Dewa Petir hanya setingkat bintang, bagaimana mereka bisa melindungi bumi? Karena itu, kakak ketiga, kami harus mengandalkanmu sekarang untuk menanggung beban ini. Hong menekankan, kita berdua akan bekerja keras juga. Dalam 10.000 tahun, bumi akan memiliki kita bertiga untuk melindunginya. Saat itu, bumi sendiri akan menghasilkan generasi prajurit yang kuat. Kemudian kekuatannya akan meningkat pesat dan ketika sudah sekuat itu, kita tidak perlu bergantung pada satu orang untuk mengintimidasi yang lain. Ketika suatu ras dapat menghasilkan tingkat alam semesta satu generasi demi generasi, kadang-kadang menghasilkan penguasa domain, tidak ada pedagang budak yang berani main-main dengan mereka lagi. Bekerja keras, Hong menekankan. Tenang, kakak ketiga, kami akan mengejarmu dengan sangat cepat. Dewa Petir tertawa. Kita bertiga akan bekerja keras bersama. Luo Feng juga tersenyum. Bagi bumi, ini adalah era yang sangat penting. Era perubahan besar. Apakah penduduk bumi akan ditempatkan di tingkat menengah di antara ras manusia yang tak terhitung jumlahnya, atau diinjak-injak di bagian paling bawah, melakukan pekerjaan yang paling membosankan dan berbahaya, mendapatkan upah paling sedikit atau bahkan tidak sama sekali sebagai budak, semuanya tergantung pada 10.000 tahun ini. Dan Hong, Dewa Petir, dan Luo Feng, ketiganya telah lama menyadari hal ini. Mereka adalah yang terkuat di bumi, jika mereka tidak menanggung beban ini, siapa lagi yang akan melakukannya? Malam, halaman Westlake kota Yangzhou, cahaya bulan sangat memukau saat bersinar melalui jendela ke kamar tidur. Di dalam kamar tidur, selimut tipis menutupi dua tubuh yang saling melilit erat, seolah-olah mereka melampiaskan semua keengganan mereka dengan gila-gilaan. Setelah beberapa saat, Luo Feng mengenakan pijamannya dan berjalan ke balkon, menatap langit dan bulan. Ini adalah bulan di rumahnya. Bulan bumi, dan dalam 100 tahun ke depan, dia tidak akan dapat menyaksikan pemandangan ini. Kau akan pergi besok. Dengan pakaian piyama yang sama, Susin memeluk Luo Feng dari belakang sambil dengan lembut meringkuk di punggungnya. Ya, Luo Feng dengan lembut mengangguk. Maaf. Apa yang kamu minta maaf? Kita sudah menjadi pasangan tua. Susin berjalan ke sisinya, menatap cahaya bulan, dia tertawa, waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, kita telah menikah selama lebih dari 10 tahun. Memang cepat, Luo Feng mengangguk. Mereka telah menikah selama lebih dari 10 tahun, 10 tahun ini, dengan makhluk laut yang menyerbu pangkalan, dengan bencana binatang yang menelan, dengan keluarga Nuolan San yang menyerbu bumi, dengan dunia di dalam dunia yang memperebutkan harta karun, dan 5-6 tahun terakhir pertempuran jenius, istrinya diam-diam mendukungnya dari bayang-bayang selama cobaan ini. Aku masih ingat saat SMA dulu. Su Xin tersenyum. Kamu masih murid di dojo. Dulu kamu masih wanita yang polos dan sederhana. Luo Feng tertawa. Yang terpenting adalah kakekku menyuruhku bersekolah di SMA biasa, bukan sekolah swasta yang mahal. Su Xin berkata, dan dia juga melarangku mengungkapkan asal-usul keluargaku, atau berbicara tentang cinta atau apapun. Namun sejujurnya, alasan keluarga Sukami bisa bangkit memang karena kakekku. Dia pria yang sangat berpengetahuan. Luo Feng mengangguk. Selama Nirvana Agung, ketika pangkalan pertama kali dibangun, keluarga Su awalnya tidak memiliki banyak latar belakang, tetapi karena kerja keras kakeknya, mereka berhasil mencapai level ini. Dia memang sosok yang luar biasa. Dulu kamu selalu diam-diam melihatku dari belakang.
Su Xin tersenyum. Haha, Luo Feng juga tertawa. Kamu bahkan sering tertangkap. Saat kamu tertangkap, kamu akan malu. Bahkan aku tidak seperti itu. Su Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Pasangan suami istri itu banyak bicara sepanjang malam. Mereka bahkan meninggalkan kota Yangzhou dan terbang ke banyak tempat di bumi untuk melihat-lihat. Mereka pergi ke Mesir untuk melihat piramida, ke tembok besar kuno, melihat jejak-jejak alam liar yang menerobos masuk ke kota. Akhirnya mereka berdiri di depan Sungai Kuning. Makhluk-makhluk air ada banyak di dalamnya. Luo Feng berdiri di tepi pantai dan mengambil sedikit tanah dari tanah dan menggunakan mangkuk untuk menyimpan sebagian air sungai. Dia kemudian menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Di sampingnya, Su Xin memperhatikan ini dengan tenang. Ayo pergi, kita akan kembali. Luo Feng menggenggam tangan Su Xin. So, wilayah kekuasaannya menjadi jaring cahaya, menjadi bintang jatuh emas dan menuju kota Yangzhou. Tanggal 18 September tahun 2071. Puncak manusia bumi, Luo Feng duduk di kapal alam semesta dan meninggalkan bumi. Perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang, dan pada saat dia kembali, dunia akan berubah drastis. Bintang Bailan, Tuan, para pengawal budaknya berkata dengan hormat. Luo Feng berbalik untuk melihat kedua budak jiwanya. Keduanya adalah alam semesta tingkat 9. Dia berkata dengan serius, Divan, Baikalo, kali ini aku menuju ke alam semesta purba yang terletak di dalam kantor pusat perusahaan alam semesta virtual. Aku tidak punya cara untuk membawa siapapun. Karena itu aku harus meninggalkan kalian berdua di bumi. Dimengerti, Divan dan Baikalo mengangguk. Aku sudah memberikan semua teknik kepadamu. Jika kamu tidak mengerti apapun, kamu dapat memasuki jaringan alam semesta virtual dan menghubungiku. Luo Feng berkata dengan serius, aku pikir, dengan bakatmu, dan teknik yang telah kuberikan padamu, lain kali aku melihatmu, kalian berdua akan memasuki level penguasa domain. Kedua budak itu memiliki bakat yang sangat tinggi. Satu-satunya hal adalah bahwa yang satu adalah seorang budak sebelumnya dan yang lainnya memiliki guru yaitu Nuolan San. Tanpa guru yang tepat, Anda tidak akan mendapatkan teknik yang bagus. Banyak prajurit kuat di alam semesta tidak memiliki guru dan teknik yang baik, karena instruksi guru yang baik dapat meningkatkan efisiensi prajurit kuat yang sedang diproduksi hingga 10 kali lipat. Luo Feng menoleh ke kejauhan. Sebuah kapal sederhana seperti bilah hitam panjang tembus pandang kuno turun dari atas. Aku harus pergi. Luo Feng berbalik dan menatap serius ke arah Divan dan Baikalo. Ketika aku tidak ada, bantu aku untuk melindungi keluargaku. Mengenai keselamatan bumi, dengan intimidasi dari perusahaan alam semesta virtual, tidak ada yang berani datang mengacaukan bumi. Baik, Tuan. Divan dan Baikalo menjawab dengan hormat. Setelah itu Luo Feng terbang langsung menuju kapal sederhana itu. Ini adalah kapal panjang yang panjangnya sekitar 600 meter. Lebarnya juga mendekati 100 meter. Sebagai kapal alam semesta berbentuk bilah pertempuran, seluruh tubuhnya berwarna hitam. Menghadapi kapal ini, ia memancarkan sedikit rasa energi kuno, hampir seolah-olah telah ada dalam aliran waktu untuk jangka waktu yang sangat lama. Angin musim dingin yang dingin bertiup dan salju turun dengan lebat. Di tengah salju, Luo Feng berjalan menuju kapal. Esensi giok, ini adalah kapal kelas F yang terbuat dari esensi giok. Dalam kesadarannya, suara terkejut babatas bergema. Aku tahu itu kelas F. Luo Feng menjawab. Saat dia melihat ke depan, sekelompok orang terbang keluar dari pintu kabin kapal. Di depan mereka ada satu orang yang penampilannya mirip dengan manusia bumi. Dia mengenakan baju besi gelap. Pria tua kurus dengan hidung Romawi itu memiliki rambut pendek yang berani. Saat dia tersenyum, orang bahkan bisa melihat tanda es di dahinya. Perasaan energi yang mendominasi langit dan daratan. Ini membuat Luo Feng mengerti bahwa ini adalah penguasa sektor yang telah mendapatkan pengakuan hukum asal-usul alam semesta. Sau memberi salam kepada Yang Mulia. Pria tua kurus itu membungkuk sedikit. Salam kepada Yang Mulia. Di belakangnya ada sekelompok penguasa domain dan tingkat alam semesta yang sangat menghormati Luo Feng dan membungkuk. Yang Mulia, Luo Feng terkejut. Sepertinya Yang Mulia masih tidak menyadari banyak hal. Pria tua kurus itu tertawa. Yang Mulia, pertama-tama kita akan memasuki kapal. Seluruh perjalanan ke perusahaan alam semesta virtual memakan waktu 3 tahun penuh. Kita tidak bisa membuang waktu.
Luo Feng mengangguk. Di bawah perlindungan kelompok ini, dia memasuki kapal kelas F. Bagian dalam kapal ini sangat besar, seluruh ruang untuk mekanisme pertahanan kapal ini adalah kabin utama itu sendiri. Bahkan ada kabin yang ditata di seluruh dek bawah. Pada saat ini, Luo Feng terbang ke aula mewah sepanjang 300 meter dan lebar 60 meter. Sofa yang nyaman, anggur yang menggoda, buah-buahan yang berharga, semuanya sudah ditata. Di belakang bahkan ada pelayan cantik yang menunggu perintahnya. Yang mulia, silakan duduk. Pria tua kurus itu tersenyum. Luo Feng duduk menghadap pria tua kurus itu. Tempat ini tidak buruk. Luo Feng melihat sekeliling dan mengangguk. Kapal alam semesta kelas F ini dengan seluruh tubuhnya terbuat dari saripati giok jelas merupakan harta karun. Yang mulia memiliki selera yang bagus. Senyum pria tua itu semakin lebar. Ini adalah saripati giok kelas F6. Sisi-sisi kapal sangat tajam dan bahkan diresapi dengan hukum asal, sangat menusuk. Begitu berakselerasi, ia dapat langsung menembus planet. Selain itu, melewati planet-planet bahkan tidak terlalu mempengaruhi kecepatannya. Luo Feng mengangguk. Ini mirip dengan kapal planet Yunmo. Ketika seseorang membandingkan bahan-bahan yang digunakan untuk membangunnya, kapal planet Yunmo sebenarnya masih sedikit lebih kuat. Tuan Shao, apa maksudmu memanggilku Yang Mulia? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya Yang Mulia memiliki banyak hal untuk diungkap. Lelaki tua kurus itu tersenyum. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Shao, adalah penguasa sektor dari area rahasia fase terakhir perusahaan alam semesta virtual. Luo Feng mengangguk. Area rahasia fase terakhir. Ada 4 area rahasia besar. Nama-namanya sebenarnya sangat mudah dipahami. Ambil contoh perubahan dan evolusi dunia, pertama-tama akan dimulai pada fase primal, dan kemudian perlahan-lahan mulai mencapai awal absolut, dan akhirnya meluas dan membentuk langit dan daratan. Oleh karena itu surga dan daratan dan tepat sebelum mati, ia mencapai fase terakhir. Primal, awal absolut, surga dan daratan, fase terakhir, itu hanyalah proses evolusi dunia. Anggota inti perusahaan alam semesta virtual kita sangat sedikit. Lelaki tua kurus itu tersenyum. Menyerap anggota inti ini biasanya memiliki 3 cara untuk melakukannya. Salah satunya adalah dari pertarungan jenius, memilih yang terkuat dari yang paling elit di alam semesta. Yang lainnya adalah pembinaan internal perusahaan terhadap elit mereka sendiri dan yang terakhir adalah sejumlah kecil penguasa sektor yang dipilih dan diserap. Sejumlah kecil penguasa sektor, Luo Feng terkejut. Penguasa sektor, bahkan mereka tidak memiliki nilai untuk menjadi anggota inti. Pria tua kurus itu mengangguk, sebagai penguasa sektor normal biasanya tidak memiliki peluang untuk menerobos ke yang abadi, atau beberapa bahkan tidak mendapatkan pengakuan hukum asal. Bagaimana perusahaan bisa menghormati atau bahkan menyerap mereka? Lagi pula, ada terlalu banyak penguasa sektor di perusahaan. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Benar, negara alam semesta Ganwu sendiri memiliki jutaan penguasa sektor. Kemudian dibandingkan dengan salah satu dari 5 leviatan besar, perusahaan alam semesta virtual. 100 kali lipat dari negara alam semesta. Atau bahkan lebih. Elit dan pejuang sejati, hanya mereka yang bisa menjadi anggota inti. Lelaki tua kurus itu tersenyum. Adapun sebutan untuk Yang Mulia, di 4 area rahasia di dalam, area rahasia fase terakhir termasuk lapisan paling luar. Anggota di area ini, selama mereka bertemu dengan anggota lain dari 3 area rahasia lainnya, bahkan jika pangkat mereka lebih rendah dari yang tidak mati, kami harus memanggil kalian semua Yang Mulia. Dan Yang Mulia telah memasuki area rahasia awal mutlak. Karena itu, pangkat Anda jauh lebih tinggi. Lelaki tua kurus itu tersenyum, juga, para pembantu normal yang tidak berada di inti, jika mereka bertemu dengan anggota yang berada di bawah yang tidak mati, mereka juga harus memanggil mereka Yang Mulia. Luo Feng mengangguk. Yang Mulia, di alam semesta, biasanya mereka adalah kaisar atau raja yang menerima gelar tersebut. Jelas anggota inti perusahaan alam semesta virtual yang berada di bawah level abadi sebanding dengan kaisar dan raja, mengingat harapan untuk menjadi prajurit pamungkas berikutnya. Dalam hal posisi, mereka jauh lebih tinggi daripada pangeran negara alam semesta itu. Para pangeran itu hampir tidak memiliki harapan untuk mewarisi tahta. Yang Mulia, mari kita masuk ke alam semesta virtual bersama-sama. Pria tua kurus itu tersenyum, saya akan membawa Anda ke kantor pusat perusahaan alam semesta virtual.
Mata Luo Feng berbinar. Kapal alam semesta telah lama memulai pemindahan alam semestanya melalui alam semesta yang gelap. Kecepatannya terus meningkat, hingga mencapai 20 kali kecepatan cahaya dan kemudian mempertahankan kecepatan ini saat melaju. Luo Feng pertama kali memasuki ruang istirahat paling mewah di kapal, dan kemudian kesadarannya memasuki jaringan alam semesta virtual. Saat ini Luo Feng berstatus sebagai anggota inti. Oleh karena itu asisten virtualnya Babata secara otomatis memperoleh fitur. Saat dia memasuki alam semesta virtual, dia dapat segera dipindahkan ke lokasi khusus. Teleportasi. Luo Feng menghilang dari Teluk Bintang 9 Pulau Gunung Naga Hitam. Markas besar alam semesta virtual. Itu adalah puncak gunung yang tertutup awan dan kabut dan sangat besar, bahkan lebih besar dari sebuah planet dalam kehidupan nyata. Seseorang tiba-tiba muncul di salah satu jalan batunya, itu adalah Luo Feng. Luo Feng melirik ke sekeliling. Ada banyak orang di kejauhan dan juga di jalan ini. Ada juga banyak konstruksi di sekelilingnya dan di sebelah kirinya ada banyak villa yang indah. Yang mulia, sebuah siluet berlari dari jauh, itu adalah Shao. Tuan Shao. Luo Feng tersenyum dan berteriak. Yang mulia, pria tua kurus itu tersenyum. Seluruh ruang ini adalah markas virtual perusahaan alam semesta virtual kami. Sebenarnya, dibandingkan dengan markas nyata, markas virtual lebih ramai. Karena ada banyak tokoh besar di sini yang tidak bisa selalu tinggal di dalam markas nyata. Luo Feng mengangguk. Ayo, banyak orang tua kurus membawa Luo Feng untuk bertamasya. Ini adalah puncak gunung yang mengapung dan diberi nama Gunung Yuxiang. Diameternya sendiri sekitar 89.000 km. Besar sekali. Luo Feng terkejut. Diameter bumi hanya sekitar 10.000 km, dan puncak gunung ini sendiri 7 kali lebih besar dari bumi. Tentu saja harus besar. Kalau tidak, tidak akan ada cukup ruang untuk tempat pelatihan. Lelaki tua kurus itu tertawa. Seluruh gunung Yuxiang dibagi menjadi 5 wilayah. Masing-masing untuk wilayah primal, awal mutlak, surga dan daratan, dan fase akhir beserta wilayah publik. Kelima wilayah ini berukuran hampir sama. Dari jumlah tersebut, wilayah primal berpenduduk kurang dari 120 orang. Wilayah awal mutlak berpenduduk sekitar 1.000 orang. Wilayah surga dan daratan berpenduduk sekitar 10.000 orang. Dan wilayah fase akhir berpenduduk lebih dari 10 juta orang. Lelaki tua kurus itu berkata, sedangkan untuk wilayah publik, semuanya dipenuhi dengan toko-toko dan hiburan, Siapapun dari 4 wilayah lainnya dapat masuk ke sana. Benar, Yang Mulia, wilayah primal, wilayah awal mutlak, wilayah langit dan daratan, dan wilayah fase akhir, tidak ada satupun anggota yang dapat memasuki wilayah selain wilayah mereka sendiri. Luo Feng mengangguk, penasaran? Anda mengatakan bahwa luas wilayah masing-masing hampir sama. Wilayah primal memiliki kurang dari 120 orang, namun wilayah fase akhir memiliki lebih dari 10 juta. Ini peringkat. Lelaki tua kurus itu berseru. Departemen internal perusahaan memilih para elit untuk memasuki inti. Mereka semua memasuki fase terakhir. Beberapa penguasa sektor luar biasa yang terserap juga memasuki fase terakhir. Pertempuran jenius dan kompetisi prajurit sebagian besar memasuki fase terakhir juga, karenanya ini mengakibatkan fase terakhir memiliki orang terbanyak. Tempat tinggal fase terakhir adalah gedung pencakar langit, dan setiap orang mendapatkan apartemen. Di dalam wilayah langit dan daratan, setiap orang mendapatkan villa mereka sendiri. Di dalam wilayah awal mutlak, setiap orang mendapatkan tempat pelatihan mereka sendiri, tempat belajar mereka sendiri, ini dianggap sangat mewah. Namun, wilayah primal, dengan kurang dari 120 orang, mereka mendapatkan villa dan rumah besar dengan wilayah berdiameter lebih dari 10.000 km. Di dalamnya mereka memiliki fasilitas pelatihan dan mereka bahkan menempatkan guru abadi. Secara khusus untuk jangka panjang di sana, mereka juga memiliki banyak pembantu dan staf yang dapat dipanggil kapan saja untuk membantu dalam pelatihan, Mata lelaki tua kurus itu dipenuhi dengan rasa iri. Luo Feng tercengang. Perbedaan perlakuannya terlalu besar. Fase terakhir tetap di gedung pencakar langit, surga dan daratan mendapat villa, awal mutlak mendapat villa dan area pelatihan, wilayah primal, ya ampun, membangun villa besar dengan diameter lebih dari 1.000 km. Villa macam apa ini? Itu lebih besar dari pangkalan manapun di bumi selama Nirvana Agung. Itu hanyalah sebuah kekaisaran, dan mereka bahkan memiliki makhluk abadi yang ditempatkan khusus di sana.
Wilayah primal memiliki kurang dari 120 orang. Jumlah penguasa sektor di sana tidak melebihi 100. Setiap penguasa sektor yang hadir di sana, di alam semesta mereka akan dianggap berada di puncak dan tak terkalahkan. Orang tua kurus itu tersenyum, mereka semua adalah elit sejati negara ini, mendapatkan perlakuan seperti ini sama sekali tidak aneh. Di bawah instruksi Shao, Luo Feng mendapatkan pemahaman yang baik tentang seluruh gunung Yuxiang. Disinilah para anggota inti di bawah level abadi perusahaan alam semesta virtual berkumpul. Berdiri di atas batu gunung yang terjal, banyak orang tua kurus menunjuk ke awan yang jauh di mana sebuah pulau yang sangat besar melayang. Itu dikelilingi oleh ular petir. Lihat, itu pulau petir, juga disebut pulau abadi. Pulau itu 100 hingga 1000 kali lebih besar dari gunung Yuxiang. Semua makhluk abadi dari perusahaan alam semesta virtual biasanya tinggal di sana. Jika seseorang mengatakan bahwa Gunung Yuxiang adalah tempat berkumpulnya para jenius dan anggota inti di bawah level abadi, maka Pulau Petir adalah tempat berkumpulnya para yang benar-benar kuat. Itu adalah tempat berkumpulnya para makhluk abadi. Luo Feng menatap Pulau Petir di tengah awan, sambil mengangguk. Tempat itu disebut sebagai salah satu tanah suci bagi seluruh manusia di alam semesta. Yang mulia, saya akan mengirim Anda ke wilayah awal mutlak. Tentu saja saya hanya dapat mengirim Anda ke pintu masuk. Lelaki tua kurus itu tersenyum, meskipun manfaat dari wilayah awal mutlak sedikit lebih buruk daripada wilayah primal, namun itu masih yang terbaik kedua. Tempat tinggal yang telah ditugaskan kepadamu, begitu kamu melihatnya, kamu akan mengerti mengapa banyak orang berlomba-lomba keras untuk masuk. Dan peringkat awal absolut hanya ditugaskan untuk sedikit lebih dari 1000. Rata-rata, satu untuk setiap negara alam semesta. Wilayah awal absolut, ayo pergi. Luo Feng tidak bisa menunggu lebih lama lagi Gunung Yuxiang, di sanalah mereka mengumpulkan anggota inti di bawah level abadi. Pulau Petir adalah tempat berkumpulnya semua makhluk abadi dari perusahaan alam semesta virtual. Itu adalah titik kumpul mereka yang memiliki otoritas tertinggi. Berjalan di wilayah publik, dia akan melihat penguasa sektor di mana-mana, dengan mudah menemukan hingga 100 dari mereka. Dan 99% dari mereka dikenali oleh asal hukum mereka, dengan tanda di dahi mereka. Penguasa sektor yang mendapatkan pengakuan hukum asal mereka, di medan bintang Gunung Naga Hitam, mereka akan berada di level Jiang Tianchen. Luo Feng berseru, namun di perusahaan alam semesta virtual, meskipun mereka adalah Leviathan yang hebat, mereka hanya nyaris menerima hak untuk memasuki area rahasia fase terakhir. Mungkin ada lebih dari 100 juta penguasa sektor yang bahkan tidak bisa memasuki inti. Tidak heran selama pertempuran jenius, bahkan untuk 1000 teratas, salah satu dari 3 hadiah besar adalah menjadi anggota inti. Setelah beberapa saat, mereka mencapai jalan batu kapur yang luas dan tenang. Sisi jalan ditutupi dengan bunga. Melalui susunan dan susunan bunga-bunga itu, orang dapat membaca kata-kata dalam bahasa alam semesta, daerah awal mutlak. Di tubuh lelaki tua kurus itu sedikit berkilau dan dia tidak dapat melanjutkan perjalanan. Dia harus berteriak, "Yang mulia, saya tidak dapat melanjutkan perjalanan lebih jauh lagi. Ikuti jalan ini dan daerah di depan adalah daerah awal mutlak. Akan ada manajer di sana untuk membimbing Anda masuk." "Terima kasih, Tuan Wuxia." Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Mengikuti jalan batu kapur yang indah dan tenang, mencium aroma bunga dan tanaman di sampingnya, langkah kakinya semakin cepat saat dia bergerak. Setelah setengah menit berjalan dan jarak sekitar 10 km, dia mencapai pintu masuk yang sangat mewah ke daerah awal mutlak. Ada banyak staf di sekitarnya. Melihat Luo Feng mendekat, seorang pemimpin melangkah maju untuk mengundangnya. "Yang mulia Luo Feng, kami telah menunggu kedatangan Anda." Seorang wanita cantik dengan ekor rubah sangat bersemangat. Ada tanda api di dahinya, "Anda bisa memanggil saya Fox. Saya adalah manajer yang ditempatkan khusus untuk urusan daerah awal mutlak." "Mengerti." Luo Feng mengangguk. Sebenarnya karena ini adalah dunia virtual, hal-hal seperti kebersihan atau menyapu, perawatan tanaman dan bunga, semuanya dapat dengan mudah disimulasikan dengan segera. Namun, mungkin untuk efek realisme, semuanya 100% disimulasikan, bahkan mengatur sejumlah besar staf untuk secara khusus menyapu dan merawat taman, dan bahkan melayani para anggota. Ketika seseorang lapar, ia harus membeli sesuatu untuk dimakan. Ketika seseorang haus, ia harus membeli sesuatu untuk diminum.
seseorang harus menghabiskan uang bahkan di dalam rumahnya sendiri bahkan di alam semesta virtual. Semua yang terjadi di sini benar-benar seperti yang akan terjadi di dunia nyata. Karena terlalu realistis, di alam semesta yang luas, banyak orang yang kaya dan selalu dilindungi oleh leluhur mereka sejak awal, tanpa menghadapi bahaya apapun dalam hidup mereka, akan menghabiskan sebagian besar hidup mereka di alam semesta virtual atau bermain game virtual, melakukan apapun yang mereka inginkan. Banyak dari mereka telah memperlakukan alam semesta virtual sebagai realitas mereka. Namun, jenis kehidupan ilusi ini, hanya sedikit orang yang benar-benar dapat menikmatinya. Bagaimanapun, melakukan apapun di alam semesta virtual tetap membutuhkan uang. Bahkan mempertahankan kontak memiliki biaya penggunaannya. Tanpa dana dari leluhur mereka, seseorang tidak dapat menjalani kehidupan seperti itu. Yang Mulia Luo Feng, silakan ikuti saya. Penguasa sektor Fox tersenyum dan memimpin jalan. Mereka berdua terbang ke langit. Sebagai salah satu dari 5 wilayah, wilayahnya sangat luas. Bagaimanapun, meskipun itu adalah 1/5 dari seluruh gunung Yuxiang, itu masih lebih besar dari seluruh permukaan bumi. Dan seluruh area ini hanya diberikan kepada sedikit lebih dari 1.000 orang untuk ditinggali. Wilayah awal mutlak, memiliki total 1.138 anggota. Terbang di udara, Lady Fox menunjuk ke bawah. Di dalam wilayah ini ada banyak ruang pelatihan, perpustakaan, restoran, Adapun tempat tinggal, semuanya ada di belakang. 1.138 villa, masing-masing dengan panjang 98 km dan lebar 81 km. Luo Feng terkejut ketika mendengar ini. Petik 2. Panjang 98 km dan lebar 81 km, villa sebesar itu terlalu mewah. Ini adalah perawatan untuk orang-orang dari awal mutlak, dan wilayah fase terakhir terendah harus tinggal di apartemen. Wilayah primal tingkat tertinggi memiliki area dengan diameter lebih dari 1.000 km. Villa Yang Mulia Luo Feng adalah nomor 1136. Lady Fox menunjuk ke sebuah villa yang sangat sunyi di kejauhan. Jelas terlihat sangat kuno, dan di dindingnya terdapat banyak jenis tanaman. Keduanya turun. Yang Mulia, pintu besar villa itu setinggi 100 meter. 2. Banteng raksasa setinggi 6 meter membungkuk dengan hormat. Yang Mulia Luo Feng, Nyonya Rubah tersenyum, sebagai anggota area rahasia awal mutlak, pengawal Anda membentuk tim besar. Tim ini terdiri dari seorang jenderal, 10 kapten, dan 100 prajurit. Di antaranya, sang jenderal adalah penguasa sektor area rahasia fase terakhir, 10 kapten adalah penguasa domain, dan 100 prajurit adalah tingkat alam semesta. Di alam semesta virtual, mereka akan ditempatkan di sini oleh Yang Mulia. Pada kenyataannya, mereka juga akan melindungi Yang Mulia dan mendengarkan perintah Anda. Luo Feng mengangguk, merasa terkejut di dalam. Meskipun dia telah mendengar dari Rong Jun sebelumnya, namun melihatnya secara langsung cukup mengejutkan. 2 penguasa domain, menjaga pintu-pintu. 1 tim penjaga, pemimpin kelompok itu adalah penguasa sektor yang diakui oleh hukum asal. Namun, menurut berita yang dia peroleh sebelumnya, tim penjaga dari anggota awal mutlak tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan anggota primal. Tim penjaga mereka dipimpin oleh seorang yang abadi. Selain tim penjaga, ada 100 pembantu dan staf yang siap di dalam villa untuk membantu Anda. Nyonya Rubah tersenyum dan berkata, pada saat ini embusan angin bertiup saat sekelompok orang tiba-tiba muncul di pintu masuk. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua botak yang tampak sangat mirip dengan orang-orang bumi. Lelaki tua botak ini menatap Luo Feng dan membungkuk, Yang Mulia. Sekelompok besar orang di belakang juga semua membungkuk dengan hormat, berteriak serentak, salam Yang Mulia. Ini adalah pemimpin tim penjaga. Nama lengkapnya adalah Ao Duo Li Kewen Seng Lai Su. Nyonya Rubah tersenyum dan berkata, Yang Mulia bisa memanggil saya Ao Duo. Pria tua botak itu berkata, Tuan Ao Duo, saya akan berada dalam perawatan Anda mulai sekarang. Luo Feng bersikap hormat. Tentu saja, Ao Duo Li berkata. Namun, dalam hati dia tidak sepenuhnya merasa nyaman. Dari susunan dan peringkat status perusahaan alam semesta virtual, dia memang lebih rendah dari Luo Feng, tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang penguasa sektor yang diakui oleh hukum asal. Yang Mulia di hadapannya adalah seorang jenius, tidak diragukan lagi, tetapi tetap saja bukan seorang pejuang yang kuat.
Dia bahkan mungkin jatuh sebelum mencapai tingkat penguasa sektor. Nyonya Rubah berkata, Yang Mulia Luo Feng, kalau begitu saya akan pergi. Semua yang ada di sini, Ao Duo tahu dengan baik, dia akan memberitahu Anda jika Anda membutuhkannya. Terima kasih, Nyonya Rubah. Luo Feng mengangguk. Nyonya Rubah segera berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di kejauhan. Yang Mulia, silakan. Ao Duo Li memimpin jalan dan Luo Feng memasuki vilanya sendiri. Di dalam villa, dengan sekilas pandang, dia dapat melihat bahwa semuanya dipenuhi dengan tanaman hijau dan tampak sangat alami. Di sana adalah tempat latihan yang mulia. Ao Duo menunjuk ke konstruksi besar yang disegel di kejauhan. Seluruh area itu panjangnya 50 km dan lebarnya 30 km. Tingginya 300 meter, dan semua bagian dalamnya sangat kokoh. Luo Feng mengangguk puas. Kecepatannya di pesawat ulang-alik awan gelap itu mengejutkan, jika ruangnya terlalu kecil, dia tidak akan bisa melepaskan semuanya. Panjangnya 50 km, lebarnya 30 km, dan tingginya 300, itu tidak buruk untuk seorang pengendali, dia bisa bertahan. Tentu saja, ruang yang begitu besar untuk seorang petarung akan terlalu banyak. Bagaimana jika dia menginginkan tempat yang lebih besar? Dia harus masuk ke area rahasia primal. Anggota area rahasia primal bahkan memiliki guru abadi yang ditempatkan di sana khusus untuk mereka. Itu kolam renang. Ao Duo menunjuk ke sebuah kolam besar di sisi lain. Kolam renang ini dipisahkan menjadi kolam dalam dan kolam luar. Kolam dalam ini dipenuhi dengan kualitas-kualitas khusus. Berbaring di dalamnya dapat membantu tubuh yang lelah pulih dengan cepat, dan kolam ini selanjutnya dipisahkan menjadi 6 wilayah sesuai dengan suhu air. Sebenarnya ini benar-benar mensimulasikan kenyataan, di area rahasia awal mutlak yang sebenarnya, tempat tinggal yang mulia bahkan lebih baik daripada di sini. Mata Luo Feng berbinar, menggelengkan kepalanya, sayangnya, masih butuh waktu untuk sampai di sana. Perjalanannya di alam semesta kali ini berlangsung selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, dia akan memasuki alam semesta primal dan hanya setelah keluar dari sana dia akan dapat memasuki area rahasia awal mutlak. Ao Duo terus memperkenalkan fasilitas-fasilitas konstruksi. Dia menunjuk ke bangunan 3 lantai yang tenang di kejauhan. Yang mulia, di sanalah Anda akan menghabiskan kehidupan Anda yang biasa. Apapun yang Anda inginkan di sana, Anda dapat mengatur bantuan virtual untuk mewujudkannya sesuai dengan kesukaan dan hobi Anda. Di dalam villa, lantai pertama bangunan ini diperuntukkan bagi para tamu. Lantai kedua diperuntukkan bagi para tamu bersenang-senang dan lantai ketiga adalah kamar tidur dengan layar besar dan berbagai hal lainnya di dalamnya. Dia mulai mengubah sistemnya menjadi seperti yang biasa dia gunakan di bumi, komputer seperti laptop, bersama dengan beberapa berita dan siaran hiburan yang diubahnya menjadi seperti televisi. Bahkan rak buku di sampingnya dia terjemahkan semuanya ke dalam bahasa Mandarin. Dia juga segera mengubah beberapa kursi dan struktur tempat tidur. Itu hampir benar. Luo Feng tersenyum dan duduk di kursi. Setelah itu dia membuka laptopnya dan membuka email Treasure Trove. Di saat membukanya, layar segera menampilkan 8 kategori. Hukum rahasia, senjata rahasia, harta karun unik, senjata teknologi, material, peralatan, makhluk hidup, dan jenis khusus lainnya. Setiap kategori ini memiliki banyak subdivisi kecil, seperti di bawah makhluk hidup ada tumbuhan, makhluk logam, binatang, dan di bawah teknik ada berbagai jenis. Puluhan juta kategori untuk dibuka. Luo Feng, buka kategori harta karun dari tempat penyimpanan harta karun. Iblis kecil seukuran kepalan tangan Babata berteriak. Luo Feng mengetuk dengan lembut. Seketika, kata-kata yang tak terhitung jumlahnya muncul bersamaan dengan gambar. 10.000 jus darah ungu roh, 120.000 poin untuk satu porsi area primal 70% dari harga, awal absolut 80%, langit dan daratan 90%, fase terakhir harga penuh. Buah 7 warna 100.000 untuk satu porsi area primal 70% dari harga, awal absolut 80%, langit dan daratan 90%, fase terakhir harga penuh. Kristal keli 200.000 untuk satu porsi area primal 70% dari harga, awal absolut 80%, langit dan daratan 90%, fase terakhir harga penuh. Ya Tuhan, ini terlalu boros, ini hanya menindas orang. Bahkan ketika gurumu ingin membelinya, mereka membatasi porsinya.
Setiap kali dia pergi ke pelelangan untuk membelinya, harganya pasti sangat mahal. Dan mereka punya semuanya di sini, hanya perlu poin untuk ditukar, omong kosong apa ini poin. Babata berteriak, buka kategori teknik jiwa. Luo Feng membukanya lagi. Melihat kurang dari 7 Starlight lebih besar dari, kurang dari Eternity lebih besar dari, kurang dari Pagoda Void lebih besar dari, kurang dari karya rahasia di RC lebih besar dari melihat semua teknik yang sangat terkenal di alam semesta ini. Hampir seolah-olah semuanya muncul begitu saja hanya dengan satu pandangan, dan ini baru halaman pertama. Kegilaan. Di luar, semua makhluk abadi berjuang sangat keras hanya untuk harta kecil. Namun, perusahaan alam semesta virtual ini benar-benar menggunakan semacam sistem poin omong kosong untuk menukarnya. Poin, ini sepenuhnya sistem internal mereka, tidak seperti uang tunai di luar. Iblis Babata benar-benar gelisah. Buka untukku. Babata menatap dan meraung. Luo Feng dengan patuh membuka berkas demi berkas. Jumlahnya luar biasa, apapun yang dapat dibayangkan dapat ditemukan di sana. Daftar harta karun perusahaan alam semesta virtual benar-benar mengejutkan Babata. Dia sudah tahu bahwa perusahaan alam semesta virtual sangat kuat. Penguasa planet Yunmo yang menjalani kehidupan terpencil itu sebagai makhluk abadi, tidak dapat dibandingkan dengan sehelai rambut pun. Namun melihat ini, Babata masih sangat terkejut meskipun Luo Feng terkejut setelah melihat harta karun itu masih dalam jangkauannya. Salah satu alasannya adalah karena ingatan yang diwariskan dari binatang bertanduk emas itu juga dipenuhi dengan banyak teknik. Tentu saja, teknik-teknik itu hanya cocok untuk binatang bertanduk emas. Alasan kedua adalah karena nama-nama harta karun itu banyak, Luo Feng bahkan tidak tahu apa yang dilambangkannya. Babata berbeda, dia telah mengikuti Master Planet Yunmo, Hu Yanbo, bertempur di galaksi yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami situasi hidup dan mati berkali-kali, setelah melihat terlalu banyak prajurit kuat saling membunuh. Dia sangat jelas tentang arti dari nama-nama itu dan apa yang dilambangkannya. Salah satu teknik ini cukup untuk membuat kekaisaran Gunung Naga Hitam runtuh. Salah satu harta karun ini cukup untuk membuat 10.000 makhluk abadi menjadi gila. Babata mampu melihat arti di balik nama-nama itu, oleh karena itu dia benar-benar tercengang dan gelisah pada saat yang sama. Gila, ini terlalu gila. Setan kecil itu melihat layar laptop. Matanya berbinar-binar dengan air mata yang merata, berkata dengan lembut, "Bos besar, jika kau bersedia menundukkan kepalamu dan mengikuti pria itu saat itu, meskipun kau hanya berada di lapisan luar perusahaan alam semesta virtual, saat kau menjadi makhluk abadi, kau secara alami akan memasuki inti dari perusahaan alam semesta virtual. Bagaimana kau bisa berakhir seperti itu?" Luo Feng menoleh untuk melihat iblis kecil di bahunya. Tidak masalah. Iblis kecil itu menggelengkan kepalanya, "Aku hanya berseru tentang gurumu. Ada pepatah di bumi yang mengatakan seperti ini, seekor burung bodoh terbang lebih dulu, namun jika seekor burung pintar mengambil lompatan pertama itu dan terus terbang, tidak peduli seberapa keras burung bodoh itu mencoba, ia tidak akan pernah bisa mengejar." Salah satu teori adalah bahwa jika seseorang mulai di depan dan terus memimpin, secara alami ia akan berdiri di puncak. Garis awalmu sudah jauh melampaui gurumu. Iblis kecil itu berseru, "Aku hanya level bintang. Guru bahkan mampu menciptakan teknik seperti jejak jiwa. Aku masih jauh di belakang." Kata Luo Feng, "Benar, mentalitas seperti ini benar. Jangan pernah sombong, tidak peduli seberapa mengesankan pertarungan jenius itu hanya di tingkat bintang. Jalan untuk menjadi kuat ini baru saja dimulai." Setan kecil itu menggelengkan kepalanya, "Apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah meraih sumber daya yang berharga ini, memperkuat dirimu, dan bahkan lebih dari itu. Biarkan dirimu menyingkirkan yang lain jauh di belakang." Luo Feng mengangguk. Tiba-tiba, pesan di layar sedikit bergetar, menampilkan pesan yang baru diterima. Membuka pesan itu, sebuah pesan diterima. "Luo Feng, selamat telah menjadi anggota awal mutlak. Rencana pelatihan perusahaan alam semesta virtual untuk generasi muda dimulai dari tingkat alam semesta. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menjadi tingkat alam semesta. Namun, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Pada saat Anda menyelesaikan pelatihan di alam semesta purba, saya yakin Anda pasti sudah berhasil. Anda telah diberikan 10.000 poin. Anda dapat menggunakan poin ini untuk membeli barang.
Apapun di dalam harta karun. Selama Anda memiliki cukup poin, Anda dapat membeli apa saja. Saya sarankan Anda membeli teknik yang Anda butuhkan. Dalam perjalanan 3 tahun ini, memanfaatkan kerangka waktu ini untuk berlatih akan menjadi pilihan terbaik. Selain itu, saya menyarankan Anda untuk tidak membuang waktu melatih energi tubuh dan jiwa Anda. Dari tingkat bintang 1 hingga 9, tingkat-tingkat ini lebih didasarkan pada kuantitas. Namun, dari tingkat bintang ke tingkat alam semesta, itu adalah evolusi kehidupan itu sendiri. Dari tingkat alam semesta 1 hingga 9, penguasa domain 1 hingga 9, penguasa sektor 1 hingga 9, ini semua hanya didasarkan pada kuantitas dan waktu. Penjelajah bintang, level alam semesta, level penguasa domain, penguasa sektor, terobosan level, ini semua adalah evolusi kehidupan. Itu semua adalah esensi seseorang yang benar-benar menerobos. Perusahaan akan menghabiskan uang untuk kalian semua, memberi setiap anggota inti cara yang tak ternilai untuk memperkuat tubuh mereka dan meningkatkan energi genetik dan jiwa mereka. Ini akan membantu seseorang untuk tumbuh dari level 1 hingga 9 dalam waktu singkat, memungkinkan tubuh seseorang mencapai kejenuhan dengan cepat. Mengenai evolusi kehidupan itu sendiri dan terobosan, itu mengharuskan setiap anggota untuk bekerja keras untuk menerobos diri mereka sendiri. Perusahaan tidak akan membiarkan anggota inti membuang-buang waktu hanya untuk membangun kekuatan itu sendiri. Untuk semua anggota inti, waktu mereka harus digunakan untuk memperkuat kemampuan bertarung mereka, untuk memahami hukum asal dan mempelajari teknik. Perusahaan alam semesta virtual, email ini tidak dianggap panjang, tetapi Luo Feng dan Babata keduanya tertegun cukup lama setelahnya. Apa? Dari level 1 hingga 9, perusahaan akan menyediakan penguatan tubuh. Luo Feng tidak percaya, perkataan itu semuanya benar. Babata juga tercengang. Seorang prajurit yang kuat harus berlatih dengan serius untuk menyerap energi. Ini adalah pengetahuan umum di alam semesta. Namun, ada banyak harta karun di alam semesta, seperti buah kehidupan yang mampu membuat tanaman merambat kontak awan menembus alam semesta tingkat 2 dengan segera. Manusia tidak dapat menahan harta karun sekuat itu, namun bagi raksasa terbesar di alam semesta manusia, perusahaan alam semesta virtual, mereka mampu memasok barang-barang tersebut kepada anggota inti untuk memperkuat diri mereka sendiri. Saat Anda menerobos ke alam semesta tingkat 1, perusahaan akan membantu Anda memperkuat Anda ke tingkat 9. Saat kau menerobos ke level penguasa sektor 1, perusahaan akan membantumu mencapai level 9. Seseorang tidak perlu membuang waktu untuk duduk diam dan menyerap energi alam semesta, tidak perlu. Benar-benar kaya. Babata menggelengkan kepalanya, sarang gurumu, planet Yunmo, hanya diperuntukkan bagi murid-murid yang paling penting. Bahkan saat itu dia tidak akan menggunakannya seperti itu. Penguasa sektor level 1 hingga 9, berapa banyak energi yang dibutuhkan, berapa banyak harta, seluruh kekayaan gurumu bahkan tidak akan cukup. Tidak heran perusahaan alam semesta virtual memiliki peraturan yang ketat tentang jumlah anggota intinya. Yang mulia, sebuah suara bergema dari luar. Ao Duo, Luo Feng berjalan ke balkon, melihat pintu masuk gedung 3 lantai, ada masalah. Ada Yang Mulia Rongjun dan Wuka di luar sini untuk berkunjung. Ao Duo Li berkata dengan hormat. Rongjun, Wuka, mata Luo Feng berbinar, aku ikut. Setelah beberapa saat, Luo Feng mengundang Rongjun dan Wuka kembali ke ruang tamunya. Rongjun dan aku baru saja ke perpustakaan. Setelah mendengar bahwa kalian datang, kami bergegas untuk melihatnya. Pangeran Manka Wuka duduk di sofa, tertawa keras. Alam semesta virtual ini benar-benar tidak buruk. Perlakuan terhadap anggota awal mutlak ini bahkan lebih baik daripada perlakuan di planet Manka. Luo Feng dan Rongjun bertukar pandang. Kejam. Kata Luo Feng, aku tertegun hanya dengan melihat surat itu. Terkejut hanya dengan surat itu. Apa yang perlu dikejutkan, kalian berbicara tentang kolam kehidupan. Wuka berkata dengan acuh tak acuh, di planet Manka, generasi muda semuanya diperlakukan seperti ini. Selama mereka mencapai tingkat alam semesta 1, mereka akan segera mandi di kolam kehidupan dan naik ke tingkat alam semesta 9. Jumlah pelatihan ini, berlatih begitu banyak hanya membuang-buang waktu. Di alam semesta, bukan hanya planet Manka kita, ada juga klan Huang Shen, klan Dream Shell, planet musuh, bahkan area rahasia negara-negara semesta 1008,
10 hingga 100 jenius teratas akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Luo Feng dan Rong Jun sama-sama terdiam. Dia adalah Pangeran Manka, penglihatan dan visinya berbeda. Luo Feng dan Rong Jun sudah dianggap tidak buruk dalam hal penglihatan, namun bahkan seorang yang tidak mati tidak memiliki sumber daya seperti itu untuk memelihara muridnya dengan cara ini. Hanya area rahasia Ganwu di planet Manka, tingkat kekuatan super ini, inti mereka yang bisa mendapatkan perlakuan seperti itu. Dan hanya 10 hingga 100 teratas yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Namun, di perusahaan alam semesta virtual, mereka memelihara hingga puluhan juta dengan cara ini. Mereka memang kaya, semua ini adalah hal-hal eksternal. Wuka menggelengkan kepalanya, perusahaan virtual universe hanya dapat memberikan sedikit keuntungan seperti lingkungan terbaik. Mengenai apakah seseorang benar-benar mampu mencapai prestasi apapun, itu masih bergantung pada dirinya sendiri. Alam semesta sangat misterius, dengan puluhan juta keajaiban dan pemandangan. Namun setiap 10 juta tahun, berapa banyak prajurit absolut yang benar-benar dapat menonjol? Wuka berseru, jangan repot-repot mencari, meskipun ada hingga 10 juta orang di Gunung Yuxiang, dengan penguasa sektor yang tak terhitung jumlahnya, semuanya dengan kondisi yang sangat baik. Namun setelah 10 juta tahun, 99,9% dari mereka akan jatuh, sementara sisanya menjadi makhluk abadi. Namun bahkan saat itu sebagian besar dari mereka hanyalah makhluk abadi biasa. Jika kamu ingin menjadi prajurit absolut bahkan di antara yang abadi. Wuka menggelengkan kepalanya, dari sekumpulan orang dalam 10 juta tahun, triliun tahun, dengan begitu banyak jenius yang dipelihara, dan begitu banyak yang jatuh di sepanjang jalan. Selama mereka dapat menghasilkan beberapa makhluk absolut, itu akan dianggap sukses. Kelompok kita yang berjumlah 1000, menurut catatan sejarah, dalam 10 juta tahun, bahkan tidak akan tersisa 10 orang dari kita. Kata Wuka. Ketiganya mengobrol cukup lama, merasakan tekanan. Orang normal akan merasa puas setelah mencapai level alam semesta. Bagi beberapa jenius, saat mereka mencapai penguasa sektor dan memiliki satu galaksi, itu sudah cukup. Namun, dengan pandangan ke depan yang berbeda, tujuan mereka tentu akan berbeda. Luo Feng, Rong Jun dan Wuka, mereka semua memiliki visi yang sangat jauh. Luo Feng memiliki binatang bertanduk emas dan klan Mosa, dua ras besar di galaksi. Dia bisa mencapai penguasa sektor bahkan saat dia tidur. Bahkan jika dia menjadi makhluk abadi, dia ingin menjadi prajurit puncak di antara makhluk abadi. Dia bahkan ingin mencapai level pemimpin negara di negara alam semesta Ganwu, membuka negara alam semesta baru dan mendominasi selama 1 triliun tahun. Rong Jun, bakatnya tidak kalah dari Luo Feng. Musuhnya bahkan lebih menakutkan, menjadi makhluk abadi yang normal tidak bisa memuaskannya sama sekali. Wuka, seorang jenius langka dari planet Manka, ayahnya adalah salah satu pejuang terhebat di alam semesta. Dengan ayahnya sebagai targetnya, ia juga memiliki pandangan yang sangat tinggi. Namun fakta adalah fakta. Menurut probabilitas sejarah, dari 1000 orang ini, kurang dari 10 yang akan menjadi makhluk abadi. Bahkan binatang bertanduk emas, dengan begitu banyak generasi yang terjebak di level penguasa sektor, mereka tidak dapat menerobos. Jalan menuju keabadian memang sulit. Jalan Luo Feng baru saja dimulai. Luo Feng duduk di depan laptop dan memilih harta karun teknik. Ingatan warisan binatang bertanduk emas memiliki teknik yang tak terhitung jumlahnya, aku tidak perlu membeli apapun. Klan Mosa tidak memiliki ingatan yang diwariskan, namun dengan bakatnya yang tinggi, kemampuan bertarungnya semuanya berdasarkan bakat alaminya. Klan ini tidak memiliki teknik bertarung yang efektif. Luo Feng membuka sejumlah besar senjata jarak dekat milik petarung, pilihan senjata. Senjata energi genetik level 5 pedang bayangan emas. Memerlukan 12 poin, kau dapat menyesuaikan desainmu sendiri, sesuai dengan desain pedang darah bayangan. Perisai, aku akan memilih perisai kekosongan absolut level 5. Hanya membutuhkan 8 poin, aku akan mengatur desainnya ke desain perisai bermata 6. Pedang bayangan emas, perisai kekosongan absolut, ini semua untuk digunakan oleh klan Mosa. Teknik bertarung, Luo Feng membuka teknik-teknik itu dan dengan cepat menemukan yang paling cocok. Dengan bantuan Babata, dia dapat membuat keputusan cepat. Ruang absolut cocok untuk binatang bertanduk emas, 9 benang cocok untuk penerbangan pengendali, bagaimana dengan petarung?
Teknik-teknik itu semahal itu. Luo Feng terkejut. Pedang bayangan emas itu hanya 12 poin. Namun teknik-teknik sebelumnya, yang paling murah harganya puluhan poin, banyak di antaranya bernilai ratusan poin bahkan ribuan, yang tertinggi bahkan mencapai sejuta, puluhan juta, itu sangat mahal. Semua teknik itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi para pejuang sejati dan tidak pernah disebarkan. Itu adalah pekerjaan dan darah mereka seumur hidup. Jejak jiwa gurumu, meskipun itu istimewa dan kuat, tetapi menurut perkiraanku, itu hanya bernilai sekitar 10.000 poin. Kata Babata, poin yang diberikan oleh perusahaan alam semesta virtual sangat berharga. Sebagai anggota baru dari area rahasia awal mutlak, ia diberikan 10.000 poin, tentu saja ia harus menghargainya. Meskipun ada banyak teknik dalam daftar yang cukup untuk membuat makhluk abadi menjadi gila, namun harganya juga selangit, karena beberapa item bernilai jutaan poin, atau bahkan puluhan juta. Luo Feng hanya bisa meneteskan air liur saat melihatnya. Tidak bagus, aku akan memilih ini. Luo Feng, seperti kata pepatah, kaki seseorang harus tertanam kuat di tanah, simpan poinmu. Itu sangat mahal, aku membelinya. Luo Feng berdiskusi dan berdebat dengan Babata sambil menghitung 10.000 poinnya. Ia akhirnya menghabiskan hampir setengah jam sebelum ia menyelesaikan pertukaran terakhirnya. Binatang bertanduk emas, ia menggunakan 0 poin. Klan Mosa, ia menghabiskan 9.820 poin untuk itu, membeli satu set teknik dan senjata lengkap untuknya. Salah satunya adalah teknik pertarungan jarak dekat kurang dari Illusionary Body sama dengan, lebih besar dari senilai 3.200 poin, dan teknik perisai yang lebih mendasar kurang dari Illusionary Shield sama dengan, lebih besar dari senilai 800 poin dan membeli teknik bilah yang lumayan kurang dari Illusionary 7 sama dengan, Blades sama dengan, lebih besar dari senilai 5.800 poin, bilah bayangan emas senilai 12 poin dan perisai kekosongan absolut senilai 8 poin. Gerakan, kerja perisai, kerja bilah, ini membentuk satu set lengkap dan sangat kuat dalam gerakan dan teknik. Luo Feng sendiri, ia menggunakan 180 poin, membeli bilah bayangan emas dan perisai absolut seharga 20 poin, membeli 2 buah. Kehidupan seharga 100 poin dan ia juga membeli 30 buah air bengkak seharga 60 poin. 10.000 poin, ia menggunakan semuanya. Kapal alam semesta melakukan perjalanan melalui alam semesta yang gelap dengan kecepatan 20 kali kecepatan cahaya, terus maju. Di dalam kapal, Luo Feng meraih botol anggur dan gelas, berjalan langsung ke ruang istirahat di samping kamar tidur, membuka layar dan melihat program berita. Di situ ditampilkan pertarungan jenius yang baru saja berakhir belum lama ini. Poinku habis begitu cepat. Luo Feng menuangkan secangkir anggur buah untuk dirinya sendiri sebelum berbaring di sofa yang nyaman. Terutama tekniknya, aku menghabiskan hampir semua poinku hanya untuk satu set lengkap. Semoga mereka tidak mengecewakanku, kalau tidak aku pasti akan merasakan tekanan. Luo Feng, tubuh ilusi, perisai ilusi, dan 7 bilah ilusi ini membentuk satu set teknik ilusi yang lengkap, mereka pasti tidak akan mengecewakanmu. Babata berkata, meskipun itu adalah teknik yang lebih mendasar, bagaimanapun juga kau hanya seorang pang tingkat bintang. Setidaknya sebelum kau menjadi abadi, ini akan cukup. Luo Feng mengangguk. Dia juga mengerti bahwa beberapa teknik tidak terlalu dalam dan sulit, namun para abadi akan tetap berjuang keras untuk mempelajarinya. Jika dia mendapatkan sesuatu yang surgawi tetapi tidak dapat memahami bahkan pemahaman dasar, apa gunanya? Membeli sesuatu seperti ini yang lebih murah tetapi dapat membantunya memahami dasar-dasar yang kuat, itu lebih efektif. Bahkan jejak jiwa yang diciptakan gurunya, dengan begitu banyak jenis teknik jiwa, Babata memperkirakan itu hanya akan bernilai sekitar 10.000 poin. Set ilusi lengkap ini, yang memiliki total 3 teknik dan bernilai total lebih dari 9.000 poin, itu sebanding dengan jejak jiwa. Babata, teknik pertempuran apa yang menurutmu harus dilatih oleh binatang bertanduk emas? Luo Feng bertanya, kita biarkan binatang bertanduk emas mulai melatih teknik pertempuran. Babata bertanya, bagaimana kalau kita pertama-tama mengerjakan fondasinya? Binatang bertanduk emas, saat ini hanya mengenal dewa dunia dan ruang absolut. Ruang absolut terkait dengan gerakan. Dewa dunia murni tentang mengecilkan dan memadatkan tubuhnya. Itu tidak memiliki teknik pertempuran apapun. Saat ini ia bertarung dengan mengandalkan kemampuan alaminya, yaitu kekuatannya, atau kualitas batin tubuhnya,
ia tidak memiliki sistem atau teknik bertarung apapun. Menurut sudut pandang Babata, lebih baik mendapatkan fondasi yang kuat terlebih dahulu, baru mempelajari teknik bertarung akan mudah. Dan dalam ingatan yang diwariskan binatang bertanduk emas itu, ada teknik bertarung, ia bisa mulai berlatih kapan saja. Berbagai jenis teknik bertarung, dari cakar, sayap bersisik, ekor, dan memperkuat tubuhnya, sambil menjadi mesin pembantai. Banyak generasi binatang bertanduk emas telah menciptakan banyak sekali teknik dan tahu cara melepaskan kekuatan terbesar saat bertarung karena banyak dari teknik ini sangat brutal. Dasar-dasar, Luo Feng merenung, itu juga bagus, akan ada waktu yang lama di masa depan di mana aku tidak akan menggunakan binatang bertanduk emas untuk menyerang. Setelah itu Luo Feng mengangkat kepalanya dan menghabiskan anggurnya. Akhirnya berdiri, matanya bersinar dengan semangat bertarung, saatnya memulai. Waktu berlalu dengan cepat, seiring berlalunya bulan. Kapal alam semesta kelas FJD Essence terus bergerak maju menuju pusat alam semesta manusia tempat kantor pusat perusahaan alam semesta virtual berada. Luo Feng secara alami menghabiskan waktunya di dalam kapal, kesadarannya di alam semesta virtual hampir seperti spons yang menyerap setiap bit informasi. Sementara di dalam dunia internalnya, panjang dan lebar benua emas itu sudah mencapai 9.000 km. Jelas selama waktu yang dihabiskan Luo Feng dalam pertempuran jenius, binatang bertanduk emas itu sudah berevolusi hingga tingkat alam semesta 9. Dari tingkat alam semesta 9 hingga tingkat penguasa domain 1, biasanya dibutuhkan waktu 500 tahun. Bahkan dengan efisiensi pengelompokan logam tertinggi, ia hanya dapat dinaikkan 56 kali, yang membutuhkan waktu total sekitar 9 tahun. Merasakan dunia internal terus-menerus mengembang dan mengembun dengan riak hukum asal emas, binatang bertanduk emas itu mendengarkan dengan serius, melihat sekeliling dan mengalami, bekerja keras pada hukum domain dan asal emasnya. Klan Mosa berwujud binatang bertanduk emas kecil saat berlatih di ruang absolut dan meningkatkan pemahaman hukum asal ruang. Ia bisa memilih itu atau tetap dalam bentuk manusia, menggunakan bilah, perisai, dan melatih teknik ilusi. Alam semesta virtual, wilayah awal absolut, di dalam ruang pelatihan villa nomor 1136. Ruang pelatihan yang sepenuhnya tertutup itu kosong. Dengan bertelanjang kaki dan mengenakan celana pendek, Luo Feng memegang perisai bermata 6, perisai void absolut, dan membawa bilah bayangan darah, bilah bayangan emas kehidupan. Simulasikan pertempuran. Luo Feng berteriak, lawan, Rong Jun, simulasikan dia dengan kemampuan pertempuran tertingginya selama pertempuran puncak jenius. Cici, ruang pelatihan besar yang lebarnya 50 km dan panjangnya 30 km. Itu membentuk siluet seseorang di dalamnya, yang akhirnya berubah menjadi Rong Jun Savage yang tingginya lebih dari 3 meter. Rong Jun membawa bilah pertempuran besar di punggungnya, seluruh tubuhnya berpakaian kulit binatang sederhana, tanpa alas kaki. Namun matanya tidak bernyawa, karena dia hanya berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali. Mulai, teriak Luo Feng. Gemuruh, mata Rong Jun yang disimulasikan menyala dan dia menjadi seperti gunung yang menyerbu langsung ke arah Luo Feng. Bawa, Luo Feng mengacungkan bilahnya di satu tangan, dan tangan lainnya dengan perisai, menjadi 18 Luo Feng, hampir seperti 18 cahaya emas iblis yang menyerbu ke depan. Sial, keduanya bentrok. Luo Feng mulai menggunakan teknik pedangnya dan dalam sekejap ia telah menebas hampir 10.000 kali. Itu terlalu cepat. Tidak hanya gerakannya yang sangat cepat, bahkan teknik pedangnya menakutkan, benar-benar seperti iblis yang melayang-layang. Teknik pedangnya tampak tidak kuat, namun ledakan kekuatan seketika itu sangat mengerikan. Tebas, rambut Rong Jun yang buas berkibar tertiup angin. Tatapannya seperti kilat, dan meraung seperti guntur, ia mengayunkan pedang besarnya ke bawah. Tebas, tebas, setiap raungan sangat kuat. Dalam hal kekuatan ofensif dari pertempuran jenius, yang terkuat adalah Bolan. Dalam hal misterius mungkin hipnotis GLIC. Dalam hal tidak dapat diblokir itu adalah formasi menusuk langit Luo Feng dan dalam hal kebrutalan itu adalah bilah pedang Savage. Mereka bertarung langsung selama beberapa menit. Darah segar menyembur kemana-mana, seluruh tubuh Luo Feng terlempar, jatuh seperti karung pasir yang robek. Gemuruh, ruang pelatihan melengkung, Rong Jun yang disimulasikan dari sebelumnya menghilang dan luka Luo Feng sembuh. Ini adalah ruang pelatihan yang disesuaikan secara khusus dengan efek dari rumah jagal.
Itu mampu sepenuhnya mensimulasikan lawan manapun, namun ruangnya terbatas. Ada peningkatan. Luo Feng tersenyum dan berdiri, pertarungan jarak dekat saya mungkin memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam 100 teratas pertempuran jenius. Pertarungan jarak dekat. Benar, kelemahan terbesar Luo Feng adalah pertarungan jarak dekat. Selama kompetisi puncak, dia mengalami 2 kekalahan. Satu melawan Rong Jun dan yang lainnya melawan Long Yun. Ini terjadi karena dia harus melawan mereka dalam pertarungan jarak dekat dan karenanya, dia kalah. Sebagai seorang pengendali, Luo Feng memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh lawannya saat dia menjauh. Namun saat dia mendekat, itu saja. Karena perhatian seseorang itu sendiri memiliki batas, Luo Feng tidak punya waktu untuk mengencarkan latihannya, namun sekarang berbeda. Klan Mosa sendiri adalah ahli dalam pertarungan jarak dekat, tentu saja mereka harus melatih teknik ilusi. 3 tubuh besar dengan jiwa dan kesadaran yang sama. Jika salah satu dari mereka mempelajari sesuatu, 2 lainnya tentu akan mempelajarinya juga. Dalam hal pemahaman hukum asal, aku lebih kuat dari Rong Jun. Namun, pertarungan jarak dekatku masih kalah darinya. Luo Feng menggelengkan kepalanya, memang ada perbedaan antara tubuh manusia dan tubuh klan Mosa. Ketika tubuh klan Mosa melepaskan teknik ilusi, itulah ilusi yang sebenarnya. Dengan tubuh klan Mosa, bahkan jika dia dibandingkan dengan Dewa Kematian Bolan, perbedaannya tidak terlalu besar. Namun tubuh manusianya jauh berbeda. Teruslah bertahan. Aku tidak hanya akan mampu menyerang dari jauh tetapi juga dalam pertarungan jarak dekat. Dengan cara ini, benar-benar tidak akan ada kelemahan. Luo Feng terus bekerja keras. Akhirnya, setelah melakukan perjalanan selama sekitar 2 tahun dan 3 bulan di alam semesta, Luo Feng akhirnya membunuh Rong Jun dalam pertarungan jarak dekat. Aku mengalahkan Rong Jun dalam pertarungan jenius. Rong Jun saat ini pasti mirip denganku, menggunakan sumber daya yang diberikan oleh perusahaan alam semesta virtual dan memperkuat dirinya sendiri. Dia pasti akan menjadi lebih kuat. Luo Feng tidak berani bersantai sama sekali. Memang, perjalanan selama 3 tahun, tidak ada satupun dari 1000 jenius yang terserap yang berani untuk bersantai. Pertarungan jenius ini memiliki pengaruh yang terlalu besar pada mereka. Di masa lalu, sulit bagi mereka untuk bertemu lawan, namun banyaknya pertarungan hidup dan mati dalam kompetisi tersebut telah sangat memengaruhi mereka. Banyak dari mereka telah berlatih sejak saat itu dan telah banyak berkembang sejak pertarungan tersebut. Itu dan fakta bahwa mereka dapat memilih teknik apapun yang mereka inginkan. Bagi Rong Jun, Wuka dan Ao Patel Ladel, mereka yang berasal dari wilayah awal mutlak, 10.000 poin sudah cukup bagi mereka untuk membeli hampir semua yang mereka inginkan. Pada level mereka, mereka tidak membutuhkan sesuatu yang terlalu mahal. Dalam 3 tahun pelatihan ini, mereka semua berkembang pesat. Di dalam aula kapal alam semesta, mengenakan baju zirah dan sepatu bot yang sangat pas, pemuda berambut pendek hitam itu berdiri di sana. Di sampingnya ada seorang lelaki tua kurus dengan rambut perak yang berkata dengan hormat, "Yang mulia, kita akan segera tiba di kantor pusat perusahaan alam semesta virtual." Luo Feng mengangguk. 3 tahun. Ini dianggap sebagai peningkatan tercepatnya dalam 3 tahun. Namun semakin dalam ia menyelaminya, ia dapat merasakan bahwa alam semesta itu sendiri tidak terduga. Seluruh misteri dan kedalaman alam semesta, dan bahwa teknik yang ia gunakan hanya dapat dianggap sebagai makhluk abadi atau makhluk abadi biasa, namun ia tetap merasa bahwa teknik-teknik itu sangat mendalam. Jalan ini memang sulit. Aku telah berkembang pesat, aku ingin tahu bagaimana yang lainnya. Luo Feng berpikir, aku memiliki binatang bertanduk emas dan klan Mosa, kombinasi ajaib tingkat ini. Namun, alam semesta itu luas, apapun bisa terjadi. Siapa tahu, bahkan mungkin ada seseorang di antara 1000 jenius teratas dengan keajaiban yang lebih besar di dalam diri mereka. Tidak pernah memandang rendah orang lain atau bersikap sombong. Alam semesta itu sangat luas dan misterius, dengan triliunan ras. Manusia hanyalah salah satunya. Seseorang harus selalu menjaga rasa hormat terhadap alam semesta. Memulai perjalanan alam semesta, memasuki alam semesta yang sebenarnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Luo Feng merasakan seluruh kapal sedikit berguncang. Setelah sekitar 10 detik semuanya kembali normal, dia berteriak, simulasi eksternal 100%. Seketika seluruh aula besar menjadi transparan, dia bisa melihat ruang simulasi,
Di kejauhan, ada benua yang sangat luas mengambang di angkasa. Luo Feng tercengang. Markas besar perusahaan alam semesta virtual, mereka akhirnya tiba di sini.